Warbatina Mawa hadir dalam podcast Denny Sumargo untuk membeberkan kronologi dugaan perzinaan yang dilakukan suaminya, Insanul Fahmi, dengan Inara Rusli. Mawa menjelaskan, meskipun ia dan Fahmi menjalani hubungan jarak jauh, perubahan sikap suaminya terjadi pada Oktober 2025 setelah Fahmi mengikuti kajian bersama Inara. Fahmi menjadi terlalu act of service dan berlebihan dalam menunjukkan kasih sayang, membuat Mawa curiga. Mawa akhirnya menemukan bukti hubungan terlarang tersebut dan shock karena hubungan suaminya dan Inara sudah sangat jauh, bahkan ia menyebut keduanya telah berhubungan layaknya suami istri. Mawa meyakini bukti yang dimilikinya sangat kuat karena menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan santai, mengindikasikan perbuatan itu bukan kali pertama dan termasuk zina besar. Video lengkap dan akurat telah diserahkan kepada penyidik sebagai bukti utama dalam flash disk. Paling mengejutkan, melalui unggahan terpisah, Mawa membocorkan bahwa saat off kamera, Denny Sumargo melihat versi video yang lebih jelas dan langsung bereaksi, memastikan wajahnya jelas banget bahwa yang ada di rekaman adalah Inara Rusli. Bukti akurat ini menjadi dasar kuat penetapan pasal 284 KUHP. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anjir, 2 jam cuy, kagak main-main 2 jam. Kuat bener ya, tahan lama. Ngapain aja 2 jam? Kan kagak mungkin ya main gaple sekaligus main catur diselingi dengan ngopi, kan kagak mungkin ya. Ada diskusi intensif kali ya kan? 2 jam, ngapain aja? Jadi penasaran gue. Ayo, lu pada kuat kagak 2 jam tuh? 2 jam. Tips and tricks dong. Hei Inara Rusli, kau jahat kali jadi perempuan. Jahat kali kau. Kau dulu disakiti sama laki kau, sehingga kau bukan sadar ya, sehingga kau bercerai sama dia. Jadi sekarang kau juga melakukan hal yang sama yang dilakukan perempuan lain, merebut suami kau, selingkuh dengan suami kau. Sekarang kau berbuat hal yang sama, menghancurkan rumah tangga orang juga kau. Aduh, gila kau ya. Masih banyak duda kaya, masih banyak bujang-bujangan atau lajang-lajang ya di luar sana. Nggak mesti ya. Suami orang juga kau selingkuhi, kau ganggu rumah tangganya. Kau udah tahu rasanya kayak mana disakiti, kayak mana diselingkuhin. Kau udah tahu rasanya kayak mana. Baru selesai nontonin podcastnya Densu sama Kak Wardah yang katanya suaminya itu selingkuh sama artis inisial IR. Kita panggil aja Inarul. Menurut aku suaminya itu brengsek banget guys. Kenapa? Yang pertama, suaminya itu tidak pernah mau ngepost Kak Wardah ini dan anaknya sama sekali di sosmed biar kelihatan lajang. Yang kedua, ternyata suaminya ini juga membohongi si Inarul ini. Jadi ternyata si Inarul ini tuh juga nggak tahu awalnya kalau si laki-laki ini punya istri dan anak. Yang ketiga, setelah suaminya tahu kalau Kak Wardah ini mendapatkan bukti CCTV perzinahannya sama si Inarul dan melaporkan ke pihak yang berwajib, si suaminya mau bonus deh guys, satu lagi nih. Dan ternyata di tahun 2023 suami itu udah pernah ketahuan tapi dimaafin sama Kak Wardah. Aduh, aku tuh nggak tahu deh. Dia selamanya tuh kajian katanya. Nggak tahu itu kajian apa ya dikaji sama dia. Mawa spill CCTV bukti perzinahan Inara dan Insanul Fahmi. Oke, jadi kasus ini mencuat setelah akun media sosial istri sah dari pria berinisial B yang merupakan CEO brand kecantikan secara terbuka menuduh Inara Rusli memiliki hubungan terlarang dengan suaminya nih. Jadi Inara ini diduga terlibat perselingkuhan dengan B saat Inara masih dalam proses perceraian dengan Virgon nih. Bahkan disebut-sebut sudah berjalan cukup lama. Inara sendiri membantah tegas semua tuduhan perselingkuhan tersebut. Ia mengatakan bahwa hubungannya dengan B hanya sebatas profesionalisme terkait pekerjaan brand ambassador dan tidak lebih daripada itu. Istri sah B yang identitasnya disembunyikan tidak main-main, ia telah melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi palsu nih. Dalam podcastnya di channel Denny Sumargo, istri sah B memberikan beberapa poin kunci yang semakin memperkuat tuduhannya nih.
Ia mengatakan bahwa ia memiliki bukti kuat mengenai hubungan terlarang tersebut. Bukan hanya sekedar chat atau asumsi aja, melainkan bukti-bukti yang sangat pribadi dan detail tentang pertemuan mereka. Istri Sah menyebutkan suaminya ini terkesan dipengaruhi atau dibujuk oleh Inara untuk menjalin hubungan lebih intim nih. Padahal B terkenal sebagai sosok yang sangat religius. Dia juga mengungkapkan trauma mendalam yang dirasakan oleh dirinya dan juga anak-anaknya akibat perselingkuhan yang dilakukan B dan juga Inara ini. Ia merasa kehormatan keluarganya itu telah dirusak. Ini kalau menurut gue pribadi ya, kalau udah begini, ini jadi kasus serius sih menurut gue ya. Kalau memang terbukti bersalah dan memang terbukti kalau mereka memang melakukan itu, ya mereka harus menanggung akibat dari itu gitu loh. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inara Rusli, siapa yang tidak kenal dengan public figure yang satu ini? Dia pernah viral karena menjadi korban perselingkuhan. Suaminya direbut wanita lain. Dan sekarang dia kembali viral setelah dilaporkan oleh seorang wanita yang berstatus sebagai istri sah. Karena diketahui suami dari wanita itu memiliki hubungan dengan Inara Rusli. Dan mereka pun sudah melakukan hubungan. Kok bisa ya? Inara Rusli ini kan pernah merasakan sakit saat suaminya direbut wanita lain. Kok bisa dia memposisikan dirinya sebagai penjahat dalam rumah tangga orang? Dan saya termasuk orang yang sangat kagum dengan Inara Rusli. Karena dari kata-kata yang terlontar dari mulutnya itu terlihat jelas kalau dia ini wanita yang cerdas. Setiap ucapannya itu begitu bermakna. Seperti yang pernah dia katakan di podcast Dr. Richard. Untuk menjadi selingkuhan itu tidak perlu cantik, asalkan tidak tahu diri. Itu saja. Kalau memang benar Inara Rusli ini memiliki hubungan dengan suami dari wanita yang melaporkannya itu, berarti sama saja Inara Rusli ini setelah membuang ludah dia kembali menjilatnya. Ada banyak sekali orang yang bilang jangan dulu berspekulasi yang bukan-bukan, takutnya menimbulkan fitnah. Ya benar, karena kebanyakan wanita itu saking cemburunya, memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Mereka suka bertindak tanpa berpikir panjang, tidak bisa untuk mengendalikan emosi. Saya pun seperti itu, walaupun hanya mendengar kabar angin, tapi kalau kabar itu sudah menyangkut wanita lain, saya pasti ngamuk. Mau itu benar ataupun tidak, saya langsung ngamuk. Tapi kembali lagi guys, dalam permasalahan ini, wanita yang berstatus sebagai istri sah itu sudah melaporkan Inara Rusli. Tidak mungkin dia ucuk-ucuk datang melapor pada pihak yang berwajib tanpa bukti yang valid, tanpa bukti yang akurat. Apalagi dia ini seorang wanita bercadar, istri yang tahu batasannya, yang mengetahui hukum agama. Sebagai istri yang soleha, tidak mungkin semudah itu dia mempermalukan suaminya sendiri. Kalau tidak ada bukti yang valid, tidak ada sesuatu yang menyakiti hatinya dan membuatnya sampai tidak bisa untuk menahan diri. Dia melaporkan dan laporan ini langsung terpublikasikan. Otomatis suaminya malu, keluarga suaminya malu, dia sendiri malu, dan dia berani mengambil keputusan itu karena sudah yakin dengan bukti yang ada di tangannya, ya kan? Semoga saja penjelasan Inara Rusli itu memang sesuai kenyataan bahwa dia dan suami dari wanita itu tidak memiliki hubungan apapun, ya. Karena jujur saya sendiri sangat kagum dengan Inara Rusli, sebab setiap kata yang terlontar dari mulutnya itu terdengar begitu bermakna. Menurut saya dia ini wanita yang cerdas, jadi tidak mungkin dia akan memposisikan dirinya sebagai penjahat dalam rumah tangga orang, karena dia pun pernah merasakan sakit yang sama saat suaminya direbut wanita lain. Dan sudah pasti Inara Rusli sangat malu kalau memang kabar ini sesuai kenyataan bahwa dia memiliki hubungan dengan suami dari wanita yang sudah melaporkannya itu. Malu, benar-benar malu ya. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah wanita yang melaporkan Inara Rusli ini terlalu berlebihan karena cemburu yang tidak berdasar, atau memang benar Inara Rusli yang pernah merasakan sakit saat suaminya direbut wanita lain malah memposisikan dirinya sebagai penjahat dalam rumah tangga orang? Tapi maling tidak ada yang mau mengakui secara terang-terangan, sudah pasti akan menyangkal, ya kan? Jadi seperti itu.